A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kaffatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdihas syara'i' wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jamaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setiap ba'da subuh Ahad keempat kita meneruskan kajian kitab Musnad Ibrahim bin Adham, seorang ahli hadis dan hafal hadis, dikenal dengan Ibnu Mandah. Bahkan Ibrahim bin Adham lebih tua daripada Imam Malik, lebih tua, apalagi Imam Syafi'i jauh lebih tua, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hadis, di antara hadis yang paling tertua walaupun dia tipis adalah Musnad Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebelum kita meneruskan kajian ta'lim kita tentang hadis ini. Lin-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'il wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Musnad Ibrahim bin Adham Az-Zahid, li muhaddis al-Islam al-Hafiz Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya al-Ma'ruf bi Ibni Mandah, wa nafa'na bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab Musnad Ibrahim bin Adham ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah berkhidmat, yang telah ikhlas
membantu perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka fid dunya wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita insyaallah sudah sampai hadis yang ke-42 ya. Jadi salah satu hadis susunan kita hadis bersumber daripada wali Allah, yaitu Ibrahim bin Adham. Ini adalah salah seorang wali Allah. Jadi kalau kita kenal wali Allah Syekh Abdul Qadir Jailani itu jauh ya. Bahkan itu masih di bawah para ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari segi usia. Artinya Ibrahim bin Adham ini adalah tabi'in. Yang lalu sedikit kita ulang. Ibrahim bin Adham mengambil sanad hadis tentang man khafa Allah azza wa jalla lam yashfi ghaizuh wa man ittaqallah wa man ittaqa Allah azza wa jalla lam yasna ma yurid walaula yaumal qiyamah lakana ghaira ma tarawun. Kemudian hadis yang terakhir dari pembahasan kita yang terakhir bulan yang lalu adalah akhbarana Khutaimah Thana Imran bin Bakar Thana Musa bin Yusuf Thana Baqiyah an Ibrahim bin Adham an Abi Bakar bin Asma qala kataba Umar bin Abdul Aziz ila sahibi idza sirtu fahul wa la tasiru laylan. Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz, pernah menulis kepada temannya, idza sirta fa'ul, atau bisa juga sirtu kalau ini di mukhatabkan kepada dirinya. Tapi ini karena dia menulis surat kepada temannya, idza sirta fa'ul. Apabila engkau mengendarai kuda hitam, wala tasiru lailan, maka janganlah jalan malam. Apa maknanya? Karena kalau kita pakai kuda hitam bisa nabrak, ya Pak. Artinya jangan sampai kita tidak memiliki ilmu firasat, tidak memiliki ilmu di dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau sudah kita nggak menjalankan ilmu, semua ditabrak, ya. Kalau tidak nabrak, kita ditabrak. Jadi kalau orang tengah malam gelap gulita, ya mungkin kalau sekarang zaman modern lampu ada di mana-mana, naik kuda hitam tetap nampak, ya Pak. Kalau dulu kan tidak ada listrik, naik kuda hitam udah dipastikan kalau malam itu kalau nggak dia yang nabrak, orang nabrak kita. Bisa jadi orang lain pun terkejut tiba-tiba. Mananya kita jangan sampai menjalani hidup ini tak punya ilmu. Karena kalau kita tanpa ilmu pasti kita akan nabrak.
Kalau kita nggak nabrak, kita ditabrak orang. Apa maknanya? Kita disesatkan orang lain. Kalau kita nggak punya ilmu, kita akan mudah merendahkan orang lain. Nah, itu juga dia akibatnya. Makanya kalau Imam Syafi'i itu pernah ditanya, bagaimana cara menghadapi orang juhala, orang-orang bodoh yang tak punya ilmu. Lebih bagus menghindar. Jangan diajak debat. Karena kata Imam Syafi'i, semakin kita ajak debat orang yang bodoh, martabat kita semakin jatuh dan semakin hilang. Makanya kata Imam Ali, orang bodoh itu qalbunnya itu fifih, tahu apa? Fifih itu famun, fifih. Orang bodoh itu katanya hatinya itu di mulut. Wa qalbul alim, sedangkan akal hati orang alim itu fi qalbih, di hatinya. Apa maksudnya? Perhatikan kalau orang nggak ada ilmu, bacotnya lebih tinggi. Kita perhatikan kalau tayangan-tayangan televisi, kalau ada orang yang lebih hebat cakapnya, ilmunya nggak ada, itu biasanya amburadul kesimpulannya. Atau mungkin di mana saja kita temukan orang-orang yang tak ada ilmu. Makanya jangan dilawan. Orang-orang nggak ada ilmu nggak perlu dilawan. Dan memang martabatnya nggak rendah. Lebih bagus kita diamkan. Semakin kita lawan, maka martabat kita semakin rendah. Sebagaimana kuda hitam, kalau kita mengendarai kuda hitam di tengah malam, kata Umar bin Abdul Aziz, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka kalau tidak kita yang menabrak, kita ditabrak orang. Maka wala tasiru lailan, jangan kau bawa malam-malam. Dan banyak kias ini juga dalam strategi dalam kehidupan. Ada orang dia tidak mengerti tentang sosiologi, tidak mengerti tentang istimaiyah. Ada orang tidak tahu tentang teori an-nazariyah, al-iqtisadiyah, ekonomi. Dia nggak tahu teori ekonomi tapi ngomong ekonomi. Ada orang tidak tahu dia an-nazariyatu, atau tidak tahu tentang al-qadhiyah atau al-umur ad-diniyah, perkara-perkara agama. Tapi dia ngomong agama. Ada juga orang, ada dia tidak paham asiasiyah, politik. Dia ngomong politik dan sebagainya. Maka kalau kita tidak mengerti itu, maka harus bisa membatasi diri. Tapi kita harus terus banyak membaca walaupun kita tidak paham. Artinya agar bisa kita membawa diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, siapa saja. Disitulah pentingnya ilmu. Makanya negara-negara yang punya peradaban tinggi itu cinta membacanya kuat, cinta bukunya kuat. Tidak ada alasan latar belakangnya, oh saya jurusan ekonomi, nggak maulah membaca agama. Itu salah berat. Atau saya jurusan agama, nggak maulah saya membaca politik, salah berat juga. Oh saya jurusan arsitektur, nggak mau baca sosial, budaya dan politik. Nah ini nggak bisa jadi apa-apa. Kalau orang hanya terfokus kepada jurusan yang dia gelutin, biasanya ciri-ciri orang yang tidak bisa jadi pemimpin. Makanya Soekarno itu Pak, kenapa bisa jadi presiden? Padahal dia kan engineering kan, arsitek. Kenapa?
Akbar Tanjung bisa jadi seorang politikus handal, padahal dia engineering. Dan banyak lagi orang-orang yang dia jurusan sosial, tapi kenapa? Artinya ketika mereka mampu membuka hatinya, mampu membuka akalnya untuk memperoleh wawasan yang lebih, maka dia akan peduli terhadap dirinya, keluarganya, lingkungannya. Inilah yang kata Rasulullah, wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa min. Barang siapa yang tak peduli terhadap perkara umat Islam, maka mereka bukan bagian daripada umat Islam. Tahu artinya, Pak? Jadi kalau perkara umat Islam, bagaimana kita bisa tahu perkara umat Islam? Apa perkara umat Islam? Oh, banyak. Perkara umat Islam ya seluruh alam kehidupan ini, dalam tatanan sosial, budaya, ekonomi, militer, agama terutama, apa saja. Jadi perkara umat Islam itu seandainya kita tidak mampu, tidak mesti menguasai, paling tidak kita kalau tidak tahu diam. Kan banyak orang kalau nggak di bidangnya, ngapailah gua ngurusin itu, gua aja nyari makan susah. Ada nggak gitu, Pak? Pernah nggak dengar? Untuk apalah masuk organisasi, gua cari makannya susah. Ada nggak pernah dengar gitu? Ini ciri-ciri mental kacung, mental budak. Minimal kita nggak usah, kalau kita nggak sanggup dalam organisasi, kita diam. Karena organisasi itu dia mengurus umat, bukan mengurus pribadi. Sekaya-kayanya konglomerat cari uang untuk perutnya, untuk keluarganya, untuk dinastinya. Tapi ketika orang dalam organisasi, semiskin-miskinnya orang itu, dia peduli kepada umat dan bangsanya, apalagi organisasi Islam. Sedangkan RT saja tugasnya mengurus masyarakat lingkungannya, apatah lagi orang yang mengurus di dalam ormas. Maka di dalam ormas itu mengurus umat seluruhnya, bahkan bukan hanya nasional tapi internasional. Banyak di dalam yang bisa dipecahkan tentang qadaya, isu-isu keumatan. Karena tanpa ada lembaga organisasi, di lembaga organisasi banyak, Pak. Paling kecil ya keluarga, tapi itu tidak kuat. Setelah itu apa? RT, itu juga kurang kuat. RW, itu juga masih kecil. Lurah masih kecil. Camat masih kecil. Bupati masih wilayah. Wali kota masih tingkat kota. Gubernur masih tingkat gubernur. Menteri tingkat nasional masih terbatas. Presiden, dia meskipun bisa internasional, tapi dia tidak boleh mencampuri urusan-urusan internasional terlalu jauh, mencampuri urusan negara orang lain. Lantas lembaga mana yang paling bisa masuk kemana-mana? Organisasi. Kalau organisasi, meskipun actionnya tidak sekuat pemerintahan, tapi dia bisa masuk kemana-mana. Maka silahkan pilih mau di mana saja selagi untuk kepentingan masyarakat, boleh. Niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Seorang direktur punya uang 1 triliun, punya pabrik perusahaan besar, paling-paling yang dikasih makannya buruhnya, pekerjanya. Kebijakannya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terbatas jumlahnya. Tapi kalau bapak jadi wali kota, kita katakanlah wali kota Jakarta,
minimal 2 juta orang yang diurus. Kalau perusahaan punya modal 1 triliun, paling-paling ribuan. Itu pun sifatnya terbatas. Kan nggak mungkin direktur perusahaan ngasih sekolah gratis semua buruhnya, kan nggak mungkin kan. Tapi kalau Bapak jadi wali kota bikin kebijakan sekolah gratis, itu dirasakan oleh 2 juta orang, bisa Bapak bayangkan itu seberapa lamanya dirasakan oleh masyarakat sampai mati. Itu baru wali kota. Bagaimana seorang presiden memberikan kebijakan, meskipun dia miskin, uangnya kita katakanlah hanya 1 juta, tapi kebijakan dia bisa dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia ini. Lebih kurang berapa? 275 juta umpamanya penduduk kita. Itulah pentingnya organisasi. Itulah pentingnya lembaga. Makanya kata orang Arab, al-haqqu bila nizamin yaghlibul batila bin nizam. Kita benar, tapi tidak terorganisir, akan bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Artinya, walaupun kita benar sebanyak 300 juta, tapi nggak ada negara kita, Pak. Nggak ada yang mengurus. Kita akan dikalahkan dengan Singapura umpamanya penduduknya hanya 7 juta, tapi dia berbentuk negara. Iya. Tapi walaupun negara Indonesia miskin, kalau dia berbentuk negara, dia akan bisa mengatur dunia ini. Itu kelebihan daripada organisasi apa saja. Apalagi organisasi Islam. Maka dia akan bisa menebus tatanan sosial, budaya, politik, agama sesuai dengan bidangnya. Maka dia bisa memberikan usulan-usulan, rancangan undang-undang dan sebagainya. Dan itu kemaslahatannya adalah untuk umat. Itu contoh daripada bulan yang lalu ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, betapa pentingnya kita mendudukkan persoalan itu sesuai dengan kondisi kemampuan kita. Kemudian yang sekarang kita masuk riwayatan Ibrahim ibni Adham an Arta', bersumber daripada Arta' bin Al-Mundhir Abi Talha wa an Abi Ishaq Al-Fajari, bersumber daripada Abi Ishaq Al-Fajari. Akhbarona Ibrahim bin Adham, diberitakan kepada kami dari Ibrahim bin Adham Abu Ishaq Thana, bersumber daripada Muhammad bin Sulaiman bin Al-Harith Thana Al-Musayyab, sumber daripada Al-Musayyab bin Wadih, haddatsani Ash'ath, diceritakan kepadaku oleh Ash'ath bin Sa'id, anak Sa'id bin Ash'ath, anak Ash'ath qala, dia berkata, ahda Ibrahim bin Adham li Abi Ishaq Al-Fajari sallah. Jadi Ibrahim bin Adham memberikan petunjuk kepada Abi Ishaq Al-Fajari berbentuk keranjang. Ma yasna'u bihadil misallah, apa yang bisa dilakukan oleh keranjang ini? Qala yakhitu biha hablul farsuk wa mukhallatuh. Ya ini gunanya misallah itu Pak, seperti keranjang penutup mulut kuda itu Pak. Katanya ini bisa, ini adalah sulaman ya, tali untuk apa? Menutup kuda. Fa'ahda Ibrahim bin Adham kasratu khubz li Abi Talha bin Al-Mundhir. Kemudian beliau memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bin Adham, ada ini sebongkah roti yang sudah apa namanya pecah, kepada Abi Talha ditunjukkannya, dia memberikan. Falamma qaddama ila jablatil laqiyah arta wassalam alaik. Kemudian ketika dia serahkan kepada Jablat, dia berjumpa kepada Arta wassalamu alaihi, dia mengucapkan assalamualaikum. Kusalam wa qala ya akhi, wahai saudaraku, atatsni hidayatuka wa rafa'taha wa hiya indi. Wahai saudaraku, bisakah kau berikan petunjuk engkau dan engkau bisa mengangkat dari petunjuk itu terhadap diriku? Apa kiasan makna tadi itu? Misallah itu Pak.
ada, Bapak tahu ya, corong mulut kuda seperti keranjang. Itu kan gunanya supaya kuda ketika kita bawa, kita kendarai, jangan sampai di tengah jalan dia makan minum. Ya, kalau kita Bapak naik sado umpamanya tengah jalan, kalau kuda itu nggak ditutup corongnya, biasanya kuda-kuda yang inilah ya, yang normal. Beda kalau kuda Indonesia kan banyak penyakitan, jadi makan di tengah jalan nggak mau. Makanya kalau di Indonesia memang nggak perlu pakai corong. Tapi kalau kuda-kuda di Mesir, Pak, itu besar-besar, Pak, seger-seger. Padahal yang punya orangnya miskin, gede-gede. Saya di Indonesia kan sebelum berangkat ke Mesir itu, kuda di Indonesia kan jarang yang besar. Sekarang saja kita lihat di Indonesia ada kuda besar-besar itu kan dibeli dari Australia. Apalagi di Medan, Pak. Bapak pernah ke Brastagi nggak? Kudanya itu, Pak, nggak lebih besar dari, tapi di sini kita nggak ada keledai ya. Kayak keledai lebih besar dari babi, tidak lebih besar dari sapi. Kayak mana itu? Kayak mana itu ya? Jadi kalau Bapak jatuh naik kuda Brastagi Medan, insya Allah nggak apa-apa, asal jangan jatuhnya ke jurang. Saking kecilnya. Jadi kita nengok kuda Indonesia ini memang nggak begitu semangat. Apa hikmahnya? Jadi kita bisa mengendalikan kuda supaya dia jangan liar ketika kita pergunakan tenaganya. Jadi dia mengatakan, wahai saudaraku kepada temannya, bisa nggak kau berikan petunjukmu kepadaku? Dari petunjuk itu engkau bisa meninggikan derajatku. Nah, itu pentingnya ilmu ya. Artinya kalau kita mencari siapa teman kita, jangan cari mafia. Carilah orang yang bisa memberikan hidayah, petunjuk. Kalau teman kita nggak pernah memberikan petunjuk yang baik sama kita, kerjanya guyon aja. Kalau nggak guyon, ngajarin kita korupsi, ngajarin kita bermaksiat, ngajarin kita ngomong-ngomong yang enggak, itu sebaiknya nggak usahlah ditemanin itu. Ada nggak teman kita bisa meninggikan derajat kita? Supaya kita ketika berjalan jangan liar. Kalau kita punya teman, Pak, orangnya nggak bener, berapa langkah saja pasti kita digiringnya ke jalan yang nggak benar. Seperti kita naik kuda tadi, kita mau ke pasar Ciracas, baru sampai Centek, nengok rumput, makan rumput dia. 5 meter lihatnya air, minum air dia, habislah. Kalau kita dengan teman orang yang otaknya kotor, setiap kita jalan pasti dia ceritanya yang enggak. Selalu membisikkan ke telinga kita yang tidak-tidak. Kalau enggak fitnah, gosip dan sebagainya. Nah, inilah artinya di dalam hadis ini ataupun di dalam asar ini, ya, para ulama, para tabi'in dulu memberikan sebuah isyarat. Carilah teman yang bisa memberikan petunjuk yang baik. Jangan sampai kita itu sia-sia dalam hidup kita. Kita mati itu seperti binatang, Pak. Ada nggak binatang yang paling disenangin orang? Kita katakanlah harimau. Mati, ya sudah, dikenang orang, tinggal ganasnya. Kalau bisa manusia mati meninggalkan, kalau orang bilang nama, tapi apa makna nama di situ? Ilmunya. Untuk apa nama batu nisan? Memang beratus tahun ya kan, tapi hanya sebatas di batu nisan namanya. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan nama itu? Meninggalkan ilmu. Coba lihat Buya Hamka. Sudah berapa puluh tahun meninggal. Nama beliau terukir di Universitas UHAMKA, iya kan? Itu suatu contoh kecil sederhana. Masih banyak ulama-ulama kita. Belum lagi kalau kita lihat kitab kita ini, berapa 1000 tahun lebih, 1300 tahun lebih dibaca di Ciracas. Allah.
Jadi jangan sampai kita seperti binatang. Kita katakanlah burung murai, burung cendrawasih, secantik-cantiknya binatang yang kita pelihara, mati ya udah, hilang. Maka ketika Allah muliakan martabat manusia, bahkan Allah sebut manusia adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan, bahkan lebih baik daripada makhluk jin. Manusia tidak terlalu besar dari matahari, tidak besar daripada matahari. Manusia lebih kecil dari gunung, apalagi dari bumi dan langit. Tapi kenapa manusia Allah muliakan lebih daripada makhluk yang paling besar sekalipun? As-samawati wal ard. Coba Allah ciptakan langit dan bumi ya Pak, besar kali. Tapi kenapa manusia yang Allah muliakan? Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka untuk manusia? Maka tergantung kita mau pilih mana, mau pilih neraka atau surga. Kita mau pilih jadi binatang udah nggak bisa lagi. Makanya nanti di neraka nanti kan, Pak, kata Allah dalam Al-Quran itu, kuntut turaba, saking sakitnya siksa neraka itu, ya Allah, lebih bagus kau jadikan kami jadi tanah ya Allah, saking nggak tahannya siksa nerakamu ya Tuhan, nggak usah kami jadi manusia lagi. Tapi apa daya? Apa upaya kita? Kita udah mumpung jadi manusia. Syukurinlah Allah masih beri kita setetes harapan nafas yang kita nggak tahu setelah ini kita meninggal dunia. Mudah-mudahan seteguk air yang kita minum, sehirup udara yang kita masih bisa berharap hidup, paru-paru jantung kita untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa selalu membersihkan hati kita. Jadi hidayah itu luas, hidayah itu banyak. Cuman hidayah itu dibagi ada beberapa pondasinya. Pertama apa? Hidayah itu adalah akal. Allah berikan kita hidayah akal. Itu hidayah yang paling tinggi. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada gunanya agama kalau nggak ada akal. Ya. Kalau orang gila kira-kira bisa nggak dia ngerti sholat, ngerti dia hidup ini, nggak ngerti ya, sama aja kayak binatang. Itu pentingnya akal. Makanya orang yang sehat akalnya di dalam Islam itu yang disebut mukallaf. Kalau orang yang belum berakal, kita katakanlah anak-anak, dia tidak berdosa berbuat salah. Maka akal itulah pondasi dasar. Kemudian apa? Wahyu, Quran dan Sunnah. Kemudian hidayah itu apa? Kitab Al-Quran. Itulah dia yang kita pelajari sampai sekarang. Quran dan Sunnah. Di samping itu wahyu, tapi itu juga hidayah. Kemudian Rasul. Setelah Rasulullah, para ulama. Karena tidak sampai ajaran Rasul kalau tidak ada para ulama. Makanya Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian hidayah itu apa lagi? Taufik. Taufik itu hidayah. Apa taufik? Orang yang jahat hatinya masih punya rasa. Ya Allah, aku ini preman, aku ini selalu minum khamar. Tapi kalau dengar azan, kenapa hatiku bergetar? Nah, itu taufik namanya itu. Maka bersegeralah taubat. Kemudian apa? Hidayah yang terakhir, surga dan neraka. Kalau ada orang menganggap enteng surga dan neraka, berarti dia belum sempurna hidayahnya. Maka pilihlah hidayah yang keduanya itu, mau ke neraka atau mau ke surga. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita hidayah yang mulia. Kemudian riwayat Ibrahim ibn Adham an Abi Hanifah an Nu'man bin Thabit akhbarana Abdullah bin Muhammad, bersumber daripada diberitakan kepada kami oleh Abdullah anak Muhammad bin Al-Harith anak Muhammad anak Haris, bersumber daripada Muhammad bin Ahmad bin Musa anak Musa bin Salam anak Salam anak Ibrahim bin Muhammad, bersumber daripada Ibrahim anak Muhammad bin Sufyan an Ibrahim, bersumber daripada Ibrahim al-Balkhi. Qala, dia mengatakan qala Abu Hanifah li Ibrahim, berkata Abu Hanifah kepada Ibrahim. Apa kata Imam Abu Hanifah?
innaka razaqta minal ibadati syai'an salihan. Sesungguhnya engkau telah mendapat rezeki mampu beribadah saleh yang bagus-bagus semua. Bisa sedekah, bisa haji, bisa sholat, bisa tahajud, bisa berbuat baik, semuanya bisa. Falyakunil alma min balik fa innahu ra'sul ibadah wa bihi qawamuddin. Maka jadikanlah ilmu itu sebagai pondasi dirimu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah kepalanya ibadah. Jadi sehebat apapun kita ibadah, kalau nggak ada ilmu, itu bisa rusak. Bisa rusak. Wabihi qawamuddin, dan dengan ilmu itu, kata Imam Hanafi, tegaknya agama. Bagaimana mau tegak agama kalau ilmu kita tidak ada? Makanya kenapa peradaban agama Islam di Indonesia ini masih lemah? Karena ilmu agama turos masih rendah. Kita masih sederhana peradaban turos kita di Indonesia dibandingkan negara-negara Arab. Begitu juga umpamanya kemajuan teknologi. Sebuah negara ditentukan daripada ilmu teknologi yang mereka pelajari. Kenapa China bisa berkembang begitu besar sekarang ini? Padahal dulu renaissance teknologi, revolusi industri itu dari Eropa. Tergantung kita sebagai manusia, sebagai masyarakat di sebuah negara, di wilayah manapun, untuk meraih itu, baik masalah agama maupun masalah keduniaan. Itulah ukurannya, sejauh mana kita mampu. Jadi kata Imam Hanafi, meskipun kita punya rezeki ibadah yang banyak, tapi ketika ilmu nggak ada, itu nanti akan bisa sesat. Berapa banyak orang yang rajin sholat, rajin ibadah, dicoba Allah, Pak, miskin, akhirnya datang setan, kau setiap hari sholat percuma, apa katanya, nggak bisa kaya, kerjaan nggak bener, miskin terus. Itu digoda setan, sampai di rumah habis dimarahin istrinya, bininya, di luar dibisikin setan, percuma sholat dan ibadah, miskin terus, di rumah dimarahin istrinya. 1 bulan tahan, 2 bulan tahan, 3 bulan nggak tahan, dibunuhnya istri sama mertuanya. Ini kejadian, Pak, kisah nyata. Terkejut semua satu kampung. Kenapa dia bisa bunuh istrinya, mertuanya? Padahal tiap hari kita lihat dia ke musola, ke masjid. Kenapa? Karena nggak pernah ikut taklim, meremehkan taklim. Untuk apa taklim, nggak ada uang katanya. Berapa banyak orang punya uang, ketika ilmu agama nggak ada uangnya, banyak bercampur yang haram. Kita kan lihat zahirnya saja. Inilah istilah pepatah Arab, zahiruha malih wa batinuha qabih. Secara zahir kita lihat gedung-gedung pencangkar langit di Kuningan itu, Pak, indah kali. Tapi kalau kita lihat batinnya secara tersirat, bagaimana membangun gedung-gedung yang mewah dan megah di Kuningan, di sana penuh trik dan intrik, penuh dengan korupsi, penuh dengan kecurangan. Apa ada kontraktor membangun puluhan tingkat gedung tidak memarkup? Apa ada gedung-gedung tinggi itu bisa dibangun, mengeluarkan izinnya, tidak dia menyogok sana nyogok sini? Berapa banyak orang naik Mercy, naik mobil-mobil mewah, hasil daripada uang yang haram, uang riba, memarkup proyek pemerintah, menipu proyek-proyek swasta dan sebagainya. Apa bisa jalan tol berdiri kalau tidak memarkup, kalau tidak menipu dan sebagainya? Apa bisa? Berapa banyak kontraktor-kontraktor ngomong, Pak, kepada saya, Pak, katanya, saya pernah dipercaya sebagai kontraktor membangun aspal sekian kilometer, diminta ketebalan 7 cm, saya bikin 4 cm aja, Ustadz, katanya.
Kalau nggak gitu, saya ya nggak bisa kaya. Nggak usahakan sebesar itu. Jaga parkiran saja pun banyak kezaliman yang terjadi, ya kan? Jaga parkiran doang. Nggak dapat dia uang parkir, maki-maki deh. Kenapa? Ketika ilmu agama nggak ada, yang hak dan yang batil sama saja, nggak ada bedanya. Nah, itulah dia pentingnya ilmu, kata Imam Hanafi. Sebenarnya ini bersumber daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar. Apa kata Rasulullah? Orang yang berilmu, orang yang satu apa namanya? Dia membaca satu ayat daripada ayat Quran itu lebih baik daripada 100 rakaat solat, kata Rasulullah. Ya Abu Dzar, lian taqwa fata'allama baban fata'allama ayatan minal Quran khair min mi'ati salat. Allah. Bayangkan tuh, satu ayat Quran, Pak, kita pelajari itu lebih baik daripada 100 rakaat. Bisa Bapak bayangkan, Bapak pernah nggak sholat 100 rakaat? Pernah lah ya, kok dikumpulkan berapa tahun. Ya Abu Dzar, fata'allama baban minal ilm ulima bih aw lam yu'mal bih khairun min alfi salatin. Allah. Satu bab ilmu. Tadi kita udah berapa bab tuh, Pak? Oh, udah 3 bab ya. 3 bab. Satu bab saja kata Rasulullah. Kamu mempelajari ilmu sama ada kamu amila bih aw lam yu'mal bih. Kamu amalkan atau belum kamu amalkan. Lebih baik daripada 1000 salat, 1000 rakaat salat. Waduh. Allahu Akbar. Satu bab ilmu. Makanya penting belajar kitab, bukan ceramah. Kalau ceramah nggak ada babnya. Pentingnya belajar kitab itu dia. Makanya keberkahan daripada kitab itu adalah agar kita bisa mengetahui alur-alur ilmu yang kita baca. Kemudian kita teruskan hadisnya. Akhbarana Muhammad bin Muhammad, diberitakan kepada kami dari Muhammad bin Muhammad wa Ibrahim. Qala, keduanya berkata, Tana Ahmad, diberitakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Mughallis, anak Muhammad, anak Mughallis. Tana Ibrahim, bersumber dari Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari, anak Sa'id al-Jauhari. Tana Bashar bin al-Mundhir, bersumber daripada Bashar anak al-Mundhir qadhi al-Musifah. Qala, dia berkata, qila li Ibrahim bin Adham, dikatakan pada Ibrahim bin Adham, alla tuhaddis faqad kana ashabik yuhaddithun faqala kullu hammi hadal ilma aw adabahum. Bisa enggak kau ceritakan? Faqad kana ashabik, bisa enggak kamu ceritakan kepada saya? Bisa enggak apa yang kamu bisa dapatkan kalau seandainya teman sahabat-sahabatmu itu yuhaddithun, yang mereka bicarakan, apa yang mereka anggap terbaik, terpenting itu apa? Seandainya semua mereka akan bercerita, kami punya harta, punya mobil, ada nggak bisa kamu katakan yang lebih baik daripada yang dikeretakan mereka, teman-temanmu? Karena teman-teman dari zaman Nabi Adam, Pak, sampai kiamat nanti, teman-teman kita itu pasti ada yang mereka membanggakan HP-nya, membanggakan rumahnya. Oh, gua udah punya kolam renang di kampung sana. Kolam renang apa? Kolam renang bebek, ternak bebek rumahnya. Banyak kali dia. Gua udah punya jalan tol. Gua meskipun kere di Jakarta, jual sate, tapi di kampung sana, oh, saya punya kebun sawit 50 hektar. Ah, itu dia. Udah. Banyak orang membanggakan, istri gua cantik, anak saya, oh, saya, Pak, hampir sering saya disalamin orang tua, Pak. Orangnya sama, itu juga. Tapi bukan di sini. Setiap dia nyalamin saya,
anak saya Ustadz semuanya udah berhasil. Semuanya PNS, ada yang di ABRI, ada yang di militer. Setiap jumpa. Karena bapak itu mungkin sudah terlalu tua, sehingga dia mungkin tidak sadar apa yang diucapkannya mungkin. Tapi setiap jumpa, Ustadz, anak saya berhasil semua. Cucu saya semua berhasil. Ada yang ABRI, TNI, militer, PNS semuanya. Kemudian dulu waktu saya masih muda gitu juga, sebelum artinya masih sekolah dulu lah. Orang-orang kampung selalu membanggakan untuk apa sekolah tinggi-tinggi. Coba lihat itu, tamat SMA, nandur padi, nyangkol. Apa nyangkol bahasa Betawi? Hah? Sama juga ya. Mendingan nggak sekolah, ladang saya luas. Kan banyak gitu. Inilah dia. Banyak orang membanggakan itu. Maka orang yang beriman itu, faqala, dijawab, kullu hammi hadal ilmi au adabahum. Maka semua harapan kita, harapan aku gak peduli teman-teman aku membanggakan Mercy, membanggakan rumah sewanya banyak, ternak lelenya 5.000 hektar, gak peduli. Tapi yang sangat aku harapkan, yang sangat berguna untuk diriku, apa? Hidayah ilmu dan adab-adabnya. Allah. Karena nanti itulah jadi martabat istana kita di surga. Kenapa? Hidayah ilmu dan akhlak itu akan mewariskan generasi-generasi yang mulia. Coba lihat dulu bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud mewariskan orang-orang jahiliyah. Tapi kalau bapak meskipun nggak punya harta, bisa mewariskan ilmu dan akhlak yang baik, adab-adab yang benar, 100 tahun akan datang cucu bapak merasakan toto kromo yang bapak ajarkan sekarang terus mengalir. Kemudian cicit bapak yang 100 tahun akan datang berbuat baik diikuti oleh jutaan orang. Sebagaimana ulama-ulama kita yang sudah ribuan tahun, ratusan tahun, kitab ilmunya kita amalkan. Berapa juta orang Pak yang membaca ilmu Ibrahim bin Adham di antaranya. Sudah berapa pahala, berapa miliar pahala itu kebajikan, tak terhitung oleh akal manusia. Karena setinggi apapun harta kita, mati kita Pak, kawin lagi istri kita, anak kita belum tentu soleh, ya, habis harta kita. Pernah itu Pak, ada anggota DPR cerita sama saya, anggota DPR Jakarta, lagi asik-asik ngobrol, di sampingnya surat tanah Pak, ditunjukinnya. Seluruh tanah Jakarta ini banyak dia punya, udah dia beli. Tiba-tiba mati langsung Pak, mati. Allah, surat tanah yang banyak belum sempat dia makan semuanya, udah mati dia. Apa artinya itu? La ilaha illallah. Bukan dibawa mati ya kan? Nauzubillah. Riwayatan Ibrahim bin Adham an Abi Ja'far akhbarana Muhammad bin Daud bin Sulaiman wa Ibrahim qala, diceritakan kepada kami oleh Muhammad anak Daud, anak Sulaiman dan Ibrahim, keduanya berkata, ini hadis yang ke-48, Tana Musaddad bin Qatan, Tana Muhammad, bersumber dari Musaddad anak Qatan, Tana Muhammad bin Ali bin Hamzah Al-Maruzi, bersumber dari Muhammad anak Ali bin anak daripada si Hamzah Al-Maruzi, Tana Al-Abbas bin Al-Walid, bersumber daripada Abbas anak Walid, balagani anak Ibrahim ibn Adham, disampaikan kepadaku oleh Ibrahim bin Adham, dakhala ala Abi Ja'far, ketika dia bertemu Abi Ja'far, faqala, dia mengatakan, ma haluk, apa kabar engkau, bagaimana keadaanmu? Qala narqa dinana bi ifsadin dinana, kami menambal agama kami dengan merusak agama kami. Fala dinana yabqa, maka tidak akan bisa, tak ada yang tinggal, agama tidak bisa tetap, tidak ada yang
tetap, artinya agama kita itu akan hilang. Wala ma narqa, dan kita tidak bisa menambal kebaikan agama itu. Artinya kalau sudah kita merusak agama ini, maka agama itu tidak bermanfaat untuk kita. Merusak agama, apakah kita maki-maki agama kita? Enggak. Kita meremehkan ilmu agama. Anak kita lebih bagus kita sekolahkan, sekolahnya umum semua. Itu pertama. Yang kedua, anak kita nggak pernah kita ajarkan untuk pergi ke masjid, ke musola untuk taklim. Ini namanya merusak agama. Nanti udah anak kita narkoba, baru kita nangis-nangis. Anak kita nanti nggak ngerti sholat, baru kita sudah tua menangis. Kenapa? Karena kita tidak pernah peduli anak kita. Sudah kita sekolahkan umum, nggak pernah kita perintahkan ke masjid, nggak pernah kita perintahkan ke musola untuk belajar agama. Mati kita, nggak tahu dia nyolatkannya. Boro-boro mau mendoakannya. Allah, nauzubillah. Faqala, dia mengatakan, ukhruj anni. Fakharaja wa huwa yaqul. Keluarlah bersamaku. Akhirnya dia keluar. Wa huwa yaqul, dia berkata, ittakhidillah sahibah. Jadikan Allah itu pendamping kita. Jangan harta. Wada'in nasi janiban. Tinggalkan manusia itu jadi ukuran untuk hidup kita. Paham maksudnya, Pak? Jadi di samping kita, jangan sampai tinggalkan manusia itu, orang-orang itu di samping kita. Artinya gini, kita selalu berharap kepada manusia, bersedekah karena manusia. Kita belajar bukan karena Allah, karena manusia. Dapat pujian dan sebagainya. Kita cari usaha, kita mengayakan diri supaya dipandang manusia kita hebat, kaya. Tapi jadikanlah Allah pendamping kita. Kita kaya karena Allah, kita miskin karena Allah, kita sakit kepada Allah, memohon dan meminta, jangan selain daripada Allah. Itu mananya. Kemudian akhbarana Al-Hasan bin Ahmad bin Umair, diberitakan kepada kami oleh Hasan anak Ahmad bin Umair, haddatsani, diceritakan kepada aku Abi Ahmad bin Umair tanah Abdullah bin Khubayb, diceritakan kepada kami oleh Abdullah anak Khubayb tanah Sa'id bin Al-Harith, diceritakan kepada kami oleh Sa'id anak Harith. Qala, dia mengatakan, dakhala rajul ala Ibrahim, ada seseorang berjumpa kepada Ibrahim ibnu Adham, kepada Ibrahim bin Adham. Faqala lahu, dia mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, anta Ibrahim? Iya. Apakah engkau wahai Ibrahim bin Adham? Qala na'am, iya. Qala faman aina ma'isyatik? Ma'isyatak. Qala, dari mana kau dapat kehidupan kamu? Kamu itu sumber kehidupan kamu dari mana? Kalau kamu nggak mau menjalankan warisan orang tuamu. Ibrahim bin Adham anak sultan, Pak, orang kaya. Jadi kalau kamu sekarang zuhud, itu dari mana kamu dapat duit? Narqa dinana bitamzikan dinana. Kami menambal dunia kami ini, tidak merendahkan agama kami. Silahkan kejar dunia. Saya mengejar dunia ini bukan dengan membuang agama. Fala dinana yabqa wala manarqi. Maka tidak akan bisa kekal agama ini, tidak akan mungkin agama Allah ini akan bisa berjalan, tidak akan mungkin bisa kita amalkan kalau kita jauh dari agama Allah. Seluruh kehidupan kita semata-mata karena Allah. Artinya jangan sampai kita mencari kehidupan jauh dari Allah. Itu dia. Terakhir, waman akhbara Ibrahim bin Adham wa bada taubatuhu wa zuhduhu. Ini sebuah berita ya tentang taubatnya dan zuhudnya Ibrahim bin Adham. Akhbarana Ahmad wa min akhbari Ibrahim. Jadi diantara berita tentang taubatnya dan zuhudnya Ibrahim bin Adham. Akhbarana Ahmad bin Muhammad, diberitakan kepada kami oleh Ahmad bin Ziyad anak Ziyad wa Muhammad bin Hasan qala, dan Muhammad anak Hasan, keduanya berkata, tanah Abbas, bersumber daripada Abbas bin Muhammad ad-Dawri, anak Muhammad ad-Dawri anak Abu Bakrin, tanah Abu Bakr bin Abi al-Aswad, bersumber daripada Bakar anak Abi Aswad, tanah Ibrahim bin Aisyah, haddatsani,
bersumber daripada Ibrahim an Aisyah, diceritakan kepada oleh Muhammad bin Humaid, haddatsani, diceritakan kepada oleh Ibrahim, qala, dia berkata, idza hamilta sya'nul ulama hamilta syarran kabiran. Disinilah kenapa bisa tobat Ibrahim bin Adham. Duitnya banyak, Pak. Duitnya banyak kali, hartanya banyak, karena memang keturunan sultan. Tapi dia kenapa dia tobat? Zuhud. Zuhud itu artinya dia meninggalkan perkara dunia, bukan membuang, Pak. Dia tinggalkan. Jadi kalau duit itu, harta itu dia jadikan untuk jalan dakwah. Kenapa dia bisa zuhud? Kenapa Ibrahim bin Adham sampai 1000 tahun, 1300 tahun lebih dikenang orang sampai sekarang? Karena zuhudnya. Dan dia taubat. Arti taubat di situ dia kembali tidak mau sibuk memikirkan perkara dunia. Apa kata dia? Apabila engkau idza hamilta sya'nul ulama, apabila engkau membantu para ulama, apabila engkau berani menanggung bersama hidupnya para ulama, hamilta syarran kabiran, kamu akan memikul kepahitan-kepahitan yang besar. Jadi kalau kita bersama ulama itu, Pak, pasti akan mengalami fitnah yang paling besar. Kamu akan menanggung apa sya'an itu, perjalanan hidup, Pak. Sya'nun itu artinya perjalanan hidup. Bisa jadi dari lahir sampai mati. Seluruh proses kehidupan, perjalanan hidup. Jika engkau bersama ulama, memikul ulama, menanggung ulama, kamu pasti akan menemukan kebusukan-kebusukan, kepahitan-kepahitan yang begitu besar. Jadi pesan itulah yang menyebabkan Ibrahim bin Adham ternyata, karena tak ada yang lebih mulia kecuali kehidupan ulama. Akhirnya kehidupan para umara, kehidupan para muluk, raja-raja, itu adalah kehidupan yang enak, kehidupan yang didamba-dambakan orang, karena mereka punya harta. Kalau susah tinggal bayar, kalau mereka dibenci tinggal bayar orang, bunuh yang membenci. Tapi kalau Anda berani membela ulama, ulama nggak punya duit, ketika Anda bela, Anda akan dihina, Anda akan dibuang, Anda akan dimaki, bahkan bisa jadi dibunuh. Terakhir, wahaddatsana Abu Bakar, diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar, sana Ibrahim bin Aisyah, bersumber dari Ibrahim bin Aisyah, sana Baqiyah bin Al-Walid, bersumber daripada Baqiyah Nawal, qala rajul li Ibrahim bin Adham, ada seseorang berkata kepada Ibrahim bin Adham, kaifa asbahta, apa yang terjadi pada engkau? Faqala bi khair, saya sehat-sehat aja, ma lam yahmil mu'annati ghairi, selama apa yang milikku ini tidak dimiliki oleh orang lain. Kemewahan yang aku miliki, uang yang aku punya, meskipun sedikit, tapi inilah hasil jerih payahku, bukan dari orang lain. Artinya tidak mengemis-ngemis. Tidak, ini kan enggak. Selama ini kita menganggap orang miskin mengemis. Sebenarnya, Pak, banyak orang yang sudah triliun hartanya ngemis, Pak. Bagaimana ngemis mereka? Orang punya triliun, kita katakanlah ya, maaf, yang punya saham besar-besar. Mereka kalau nggak menyogok sana nyogok sini, nggak mungkin perusahaannya bisa sampai triliunan. Itu artinya ngemis nggak? Ajulah dia. Jadi zaman Nabi Ibrahim bin Adham ini banyak pengusaha-pengusaha dulu, Pak, menghalalkan segala cara. Dia menganggap dirinya nggak ngemis, tapi dia mengemis kepada raja, dia sogok menteri, dia sogok pejabat, gubernur dan sebagainya, supaya dia berkuasa, supaya dia bisa ini itu, menghalalkan segala cara. Itulah pengemis yang paling busuk ketimbang pengemis yang hanya untuk mencari sesuap nasi. Tsummatah at-tahqiq wa ta'liq. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesempurnaan segala perkara yang baik. Ini daripada kitab kita. Alhamdulillah di tanah musola kita ini telah khotom. Saya juga nggak sadar ini. Ternyata kitab kita khotom ini musnad kita. Jadi di dalam musola kita ini sudah khotom Quran, tafsir Al-Jalal 30 juz, dan musnad Ibrahim bin Adham juga sudah khotom kita baca di musola ini tanpa kita sadari. Alhamdulillah khotom ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Nanti insya Allah bulan akan datang kita buka kitab yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Silakan, ada pertanyaan atau kita tutup kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Pak? Kita tutup ya. Mudah-mudahan
Seluruh ilmu yang kita pelajari sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk kita. Allah tinggikan derajat kita dunia dan akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.